Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, jumpa lagi bersama saya Tung di Ustadz Danu Official Channel. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Di video kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Saya juga sudah ditemani oleh dua orang sahabat saya. Wah, ini ada Bang Jainuddin. Assalamualaikum Bang Jain. Waalaikumsalam Pak Tung. Amin. Amin. Dan juga ada Mas Eko. Assalamualaikum Mas Eko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Alhamdulillah. Nah, para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, bahasan kami kali ini tentang penyakit yang umum. Penyakit apa nih namanya ya? Masuk angin. Itu. Masuk angin ini banyak sekali. Begini Pak Ustadz, ada temen nih, seorang temen sering sekali masuk angin dan selalu mengeluh. Gimana nih bro, masuk angin bro? Udah dikerik katanya tuh Pak Ustadz. Terus minum larutan, mau minum apa, obat sasetan, macam-macam. Tapi meriangnya nggak hilang-hilang gitu. Ada waktu tertentu untuk hilang. Itu sebenarnya kenapa sih orang kok mudah sekali meriang Pak Ustadz? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Ya alhamdulillah. Memang namanya masuk angin, meriang itu penyakit umum itu. Iya betul. Ya. Termasuk nggak cuma orang Jawa, hampir semua orang Indonesia dan dunia masuk angin. Cuma namanya bukan masuk angin. Apa itu Pak Ustadz? Wind coming. Ada aja istilah baru. bukan ini bercanda aja ya. Jadi masuk angin itu meriang, jadi tubuh itu kayak panas di daerah belakang. Betul, kemudian sampai kadang sampai iga, dada depan itu sampai sini. Kemudian ada pegal-pegal. Sebenarnya itu penyakit, menurut saya itu penyakit yang umum dan ringan. Kenapa umum? Hampir semua orang itu pernah dan sering masuk angin ya. Iya. Nah, sebenarnya masuk angin itu bukan masuk angin kalau menurut saya ya. Kan itu ada orang pintar bilang bahwa kecapean ya, sak muni lelakan gitu ya. Bisa aja lagi, ini anumu drop ini gitu. Iya. Apa saja, tapi yang insya Allah yang sering saya pelajari dari akhlak itu, orang yang gampang masuk angin itu orang yang gampang jengkel sebenarnya. Jadi orang yang gampang jengkel insya Allah mudah dia masuk angin, nggak enak badan. Dibilang sakit nggak sih? Tapi nanti kalau memang pas sakitnya muncul ya habis nggak enak badan, bruk bener. Tapi ini yang kelasnya yang biasa-biasa aja ya, nggak enak meriang. Nanti 3 hari, maksimum seminggu hilang. Ya, jadi gitu. Benar. Yang menghilangkan bukan obatnya sebenarnya, yang menghilangkan Allah aja. Allah. Nah, itu yang menghilangkan Allah. Jadi jangan dipikir itu obat. Enggak, itu yang Allah. biasa dilupakan itu Pak. Iya, memang banyak orang yang melupakan itu ya, apalagi yang teman-teman Islam itu sangat banyak yang lupa. Jadi yang memberikan kesembuhan itu Allah. Mau minum obat, mau nggak minum obat, biasanya kalau masa angin insya Allah diberi kesembuhan oleh Allah Ta'ala. Seperti itu. Dari mana itu Allah memberikan kesembuhan? Nah, sebenarnya ada kalimat dalam Quran ini yang biasa kita ceritakan. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Nah, yang tadi yang orang sakit masuk angin terus sembuh, masuk ke ranah belakang ayat, yaitu wa ya'fu an katsir. Wa ya'fu an katsir ini artinya adalah Allah memaafkan banyak kesalahan. Gimana itu Pak Ustadz? Jadi kalau Allah memaafkan banyak kesalahan, di sini Allah bukan mengampuni ya. Jadi memaafkan. Memaafkan itu mamanya kamu memaki saya memaafkan, tapi saya belum tentu mengampuni kesalahanmu. Memaafkan itu ya sudah, biarin aja, nggak apa-apa gitu. Nah, Allah memaafkan banyak kesalahan itu karena apa? Sebenarnya wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum itu artinya adalah apa saja musibah yang kau terima itu disebabkan dari perbuatan tanganmu sendiri. Nah, sebenarnya masuk angin itu sendiri meriang, greges-greges.
Kayak kena angin dikit itu udah, wah kayak ting trucup gitu. Terus pakai jaket, pakai ini. Nah, habis itu nanti bisa pilek, bisa batuk dan sebagainya. Nah, sebenarnya ini dari yang sering jengkel aja, apa-apa jengkel, dikit-dikit jengkel. Makanya jengkel ini umum dikerjakan oleh semua manusia di muka bumi ini. Umum. Padahal yang umum jengkel ini tidak boleh di dalam Islam. Jengkel itu juga anaknya marah sebenarnya. Jadi ya jangan dilakukan, tetepan gitu loh. Ya, cuma kelasnya nggak, kalau marah itu kan begitu, menggebu-gebu. Kayak mamanya marah, ada orang tua wali marah-marah di sekolah. Nah, itu marah, itu maki-maki orang. Suruh gonggong pamannya atau suruh sujud pamannya umpamal. Tangkap polisi, Ustaz. Hah? Tangkap polisi. Oh, udah tangkap polisi. Oh ya sudah, ini hanya cerita. Nah, itu marah. Itu mudah masuk angin, Pak. Nah, itu nggak cuma masuk angin, itu bisa besok kena jantung. Jantung koroner bisa. Atau stroke bisa, seperti itu. Tensi tinggi pasti. Ya, jadi kalau tensi tinggi itu yang langsung orang yang emosional itu langsung tensi tinggi itu udah normal. Itu nomor 1 itu keluar itu tensi tinggi. Kemudian penyakit keduanya, second opinion-nya itu bisa jantung, bisa stroke, bisa macam-macam. Bisa kanker nanti, bisa. Kanker apa? Nasofaring. Loh, kok nasofaring? Dia lihat, dia marah, dia mendengar sesuatu, dia marah, dia ada lihat sekitarnya, hidung, dia marah, yang kena kanker nasofaring. Nah, kalau yang tadi bahwa apa saja musibah yang disebabkan, apa saja musibah yang kau terima disebabkan karena buah tanganmu sendiri. Kemudian belakang ayat tersebut adalah wa ya'fu an katsir, dan Allah memaafkan banyak kesalahan. Jadi intinya adalah memaafkan. Memaafkan ini orang yang sakit meriang jarang sekali dia mohon ampun tentang jengkelnya, emosinya, marahnya. Nah, nanti Allah memberikan aja kemudahan sembuh. Diberi aja oleh Allah Ta'ala. Karena apa? Ya itulah sifatnya Allah. Ya, kita tidak bisa bahwa Allah pilih kasih. Enggak, itu hanya Allah aja. Mau itu orang Islam, mau itu orang kafir, sama kurang lebih. Orang itu disuruh belajar oleh Allah Ta'ala. Makanya ayat tersebut jelas Allah memaafkan banyak kesalahan. Banyak kesalahan apa? Sebenarnya banyak orang itu diberi oleh Allah Ta'ala sakit kemudian disembuhkan. Ya, orang ini nggak akan bisa tahu bahwa itu dari Allah Ta'ala. Nanti kalau udah sembuh, aku pakai obat ini loh. Kan syirik itu sudah, nah, aku minum obat ini sembuh. Oh, bukan. Coba kalau kamu kena kanker, mati-matian kamu akan cari obat. Mau dari Indonesia, mau dari mana itu, daerah luar, utara Indonesia, utara Sumatera, yang gitu. Kalau udah kena kanker, mati-matian dia. Ada orang, saya berjuang dengan kanker, mati nanti. Mana berjuang, tidak perlu berjuang kan gitu aja. Karena apa? Karena tidak pernah dikasih tahu bahwa marah ini masalah sebenarnya. Marah ini masalah. Wah, emang sakit dari marah? Lah, kita contoh aja Rasulullah. Beliau pernah marah enggak? Enggak, biasa aja sehari-harinya. Makanya enggak ada kanker di beliau. Enggak ada sama sekali, tubuhnya enggak ada sakit. Loh, beliau pada waktu mau meninggal sakit panas. No, nanti dulu. Kalau memang udah waktunya, begitulah cara Allah. Jadi didatangi malaikat, ya begitulah pasti tubuh panas, demam istilahnya itu malaikat. Jadi normal aja. Tetap saya berpikir bahwa Rasulullah tidak sakit. Gini, kalau saya perhatiin itu teman-teman begini Pak Ustadz, itu kan setiap habis rapat ya, setiap habis rapat rakor, besok pasti pada masuk angin semua. Nanti alasannya ruangannya dingin, kena AC gue ini. Itu apa juga ada unsur marah di situ tuh Pak? Iya, tetap. Coba sekarang kita mikir, loh, emang ruangannya dia nggak dingin semua? Dingin. Nah, bener. Kenapa di ruangannya dia dingin semua? Kok nggak pernah sakit? Tapi setelah rakor dia sakit. Kenapa? Karena di rakor dimaki-maki sama atasannya. Itu. Nah, dia marah tapi nggak bisa balas, diem. Ya
bisa belajar karena pikirannya memang nggak sampai. Tapi kalau saya cerangkan, oh iya ya kalau rakor itu dimarahin sama atasan. Lo kan ya jengkel. Aku itu udah kerja beneran masih dimarahin, kan gitu aja. Ya masuk angin dia. Biar nggak jengkel gimana tuh Ustaz? Lah kan harus diatasi ya. Jengkel itu sebenarnya hasil aja. Apa yang dihadapi itu kan ujian. Jadi semua orang atau khususnya kita-kita yang Islam itu harus paham yang kita hadapi setiap hari itu ujian. Nah, ujian itu harus kita selesaikan dengan cara-cara yang baik dan benar, dengan cara-cara yang islami. Kalau mamanya dimarah sama atasan pada waktu rakor mamanya, kan sebenarnya Rasulullah udah ngendiko bahwa ojo nesu kowe engko mlebu surga. Jangan marah bagimu surga. Kan jelas. Tapi masih petentengan nyimpen marah lo. Kan ngelawan itu berarti. Itu kan nggak taat di titik itu. Nanti dimarahin, kita jawab, nggak marah, malah makin dimarahin Ustaz. Nah, sebenarnya kalau menurut saya, bagi orang kayak teman-temanmu atau kamu dulu yang rakor, nggak usah marah. Loh kenapa? Loh, tiap kali kamu beberapa bulan kan dapat bonus. Yang ngasih bonus siapa? Yang marahin itu. Lah yang marahin itu. Kadang-kadang nggak dikasih, ngambil sendiri. Nah, itu kreatif. Kalau kita beristighfar terus memuji Allah, itu termasuk zikrullah itu yang Pak Ustadz ya? Sebenarnya kalau kalimat ini umpamanya contoh, ini kan contoh Haji J itu diomelin istrinya. Benar. Padahal Haji J itu nggak pernah ngomelin istrinya. Berarti ini kan diuji oleh Allah Ta'ala. Ya sudah kalau itu diuji dari Allah Ta'ala, bertasbih aja. Subhanallah. Ya, Maha Suci Allah. Sebenarnya seperti itu. Nah, kenapa seperti itu? Allah nggak pernah salah. Jadi kalau istrinya ngomelin itu, ya istrinya memang namanya manusia biasa. Loh kenapa bertasbih? Ya kita ingat bahwa kalau ada seorang imam bacaannya itu salah, itu kan kita makmumnya menegur dengan ya, subhanallah. Ini dengan subhanallah. Yang laki, yang perempuan ya nggak boleh. Nggak cukup ada laki ya perempuan dibaca seperti itu. Nah, itu sama seperti itu. Itu bukan teguran kepada ini, tapi ya memang harus itu dulu, kemudian baru diselesaikan. Nah, itu yang namanya ingat kepada Allah Ta'ala, walaupun kita itu diomelin sama orang lain, insya Allah yang kita nggak pernah ngomelin loh. Inilah orang Islam yang disukain oleh Allah Ta'ala. Tapi kalau mamanya ada orang mamanya dia didolimi orang lain, dia ngomong saya didolimi ini ya, karena kelakuannya ya normal aja. Dari sisi omongan dia kasar, dari sisi omongan dia begini. Kalau dia itu didolimi orang lain, enggak kaget kalau saya. Enggak kaget, siapapun orang kalau memang itu ya itu takdir yang memang dia harus terima. Itu dari Allah Ta'ala. Nah, begitulah caranya. Jadi intinya adalah bagaimana menyelesaikan kita menyai jengkel. Istighfar itu untuk kita sendiri yang kita masih punya nafsu marah. Padahal kita itu kan disuruh oleh Allah Ta'ala untuk mengendalikan nafsu. Marah itu kita punya. Saya tanyain punya marah ya? Punya. Kan gitu. Umpamanya ada tanya, kok nggak pernah marah? Buat apa saya marah? Saya ngeladenin orang-orang begitu kok marah. Ngapain? Loh, itu kan omongannya nggak kekurangan. Nah, itu kan omongan Dajjal. Ngapain saya mikir kan gitu? Omongan Dajjal ya begitu-begitu itu. Jadi kapan itu marah bisa dikeluarin tuh Pak Ustaz? Nanti kalau kamu masuk neraka itu marah sama malaikat. Oh gimana? Nah kalau itu sudah nggak usah dipikirin. Kalau kamu itu kapan? Pertanyaanmu itu tuh. Nah, terus kapan marah itu harus dikeluarkan? Ya, itu nggak cocok dengan pertanyaanmu tuh. Lah kenapa? Loh kamu itu sewaktu-waktu bisa marah sama istrimu kok malah tanya kapan marah? Dikeluarkan. Kebalik itu namanya. Iya makanya salah itu bertanya. Ya. Loh kok kapan marah dikeluarkan? Loh kamu itu memang lupa. Loh kemarin ketemu aja udah ngomelin istri. Wah salah tanya saya kan gitu.
Jadi belajarlah kita untuk tidak emosi, tidak marah, agar kita terhindar dari masuk angin itu. Banyak mohon ampun. Astagfirullahaladzim. Lanjutkan doanya. Ya Allah, jika saya sering ngomel, cerewet, emosi, jengkel, marah, jika itu dosa di hadapanmu, ampuni dosa-dosaku ya Allah. Astagfirullahaladzim. Tenang, lantunkan kalimat itu dengan tenang, diresapi. Namanya manusia itu banyak salah, banyak dosa. Kalau ada orang merasa nggak punya dosa, hebat. Tapi kalau lisan, oh saya berdosa, enggak, kamu nggak merasa berdosa. Kenapa? Kalau sakit nggak mau ngomong bahwa itu dosanya, nggak berdosa ya. Jadi iya begitu memang orang itu ya, lisannya begitu, tapi kalau udah benar-benar kena musibah, bukan, itu dari Allah. Nah, kan diacak-acak semua ayat Quran itu dengan omongan seperti itu. Kalau dari Allah, satu, kalau kamu dapat musibah, satu, Allah itu tidak dolim kepada kamu. Camkan, jangan mengumbar kalimat kalau musibah itu dari Allah. Nanti dulu, Allah itu hanya menurunkan, ini takdirmu, ini yang harus kamu terima. Itu Allah itu. Makanya Quran itu salah satunya, Lauhul Mahfuz itu ya Quran. Ada jelas. Loh, kenapa seperti itu? Lah kan dijelaskan, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Apa saja musibah yang kau terima itu dari perbuatan tanganmu sendiri. Kan jelas itu sudah. Kalau nggak mau mengakui, ya sudah, nggak apa-apa. Kamu kan berarti tidak menerima ayat ini. Ya, kalau tidak menerima ayat itu apa? Iya Allah. Nah, Allah yang akan bilang yang nggak enak didengar kita sendiri. Nah, itulah yang harus kita pahami. Belajar, ya belajar. Kan kita bisa, insya Allah kalau memang terus mohon ampun tentang jengkel, emosi, marah, itu aja. Insya Allah nanti masuk anginnya hilang. Paling masuk angin hilang, nanti ganti yang muncul apa? Tato. Atau ya nanti season yang lain. Insya Allah seperti itu. Jadi tinggal mohon ampun kesalahan dari jengkel, emosi terhadap apa aja yang dilihat, yang didengar nggak cocok, jengkel, kemudian menerima ujian nggak cocok, jengkel, maunya gini begini, akhirnya marah setiap hari. Jangan ya. Dan banyak mohon ampun di titik itu. Insya Allah hilang kok. Insya Allah masuk angin hari ini, malam harinya mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Wabil asarihum yastaghfirun, itu dianjurkan oleh Allah Ta'ala. Dan di penghujung malam mereka selalu memohon ampun. Gunakan ayat itu untuk mohon ampun kepada Allah. Ya Allah, jika sakitku karena dosa-dosaku, hobi saya jengkel, hobi saya marah, hobi saya ngomel dan sebagainya, ampuni dosa, ampuni, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Itu nanti beberapa doa kan enak pada keringetan, alhamdulillah. Dengan begitu gampang, loh kan mohon ampun sama Allah Ta'ala. Nah, mudah-mudahan ini bisa manfaat, bisa dikerjakan setiap hari, sehingga keluarganya nggak ada yang masuk angin. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, mudah-mudahan video kami kali ini tentang masuk angin bisa bermanfaat untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di video kami yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah.